Nah, tuh sampai dua harokat aja kurang apa? Kurang kurang atau lebih itu aja haram. Artinya nggak punya etika terhadap Al-Quran karena Al-Quran itu ya sudah dibilang warotil Quran, baca Al-Quran dengan tartil yang setartil-tartilnya. Tahu-tahu ini cuma contoh aja lah ya. Hanya panjang matobi aja sampai dihukumi kayak begitu. Ingat-ingat. Dah. Terus bawahnya. Ya sudah. Cukuplah itu. Di bawahnya semuanya dalam rujukan enggak ada yang dua harokat itu dua ketukan. Enggak ada. Buka, nutup tanpa jeda. Ya. Atau dua huruf berturut-turut yang hidup. Ya. Tadi sudah ya. Sekarang ya. Jadi sekali lagi dua harokat itu rasa ya. Dua ketukan nanti cara membelokkan karena sudah di masyarakat ya itu sudah pakai ketukan itu ya nanti diarahkan ini loh ngetuknya diganti aja buka nutup gitu nutup buka atau nutup buka pola jadi gitu jadi rasa bukan kemauan. Nah ada yang tanya ini ya halo Saya izin Pak bertanya, Pak. enggak Kalau yang di apa, yang kori-kori itu gimana Pak? Yang kalau bacaannya lebih dari motobinya. gimana Kalau ya motobinya yang kori kan. di, ya. Nah, kori kan banyak ribuan. Kori yang mana? Mungkin terkait yang mujawad, Bapak. Ya, ya, maksudnya ngerti saya. Itu gimana caranya? Nah, tolong halaman 6. Ada? Halaman 6 ya, Bapak. Iya, tertibur riwayat itu. Marotibul qiraat. Ada enggak? Halaman 6. Oh, ada. Adapun teks rujukan atau Tapi referensi. sebelumnya dong, ada sebelumnya halaman 5 mungkin. Baik. Paling bawah kali. Yang adapun cara membaca dengan tartil. Yang ini, Bapak. Ya coba terusannya. Saya kan enggak lihat. Adapun cara membaca dengan tartil, para ulama as-sabiqun al-awwalun telah mencermati secara seksama dan merumuskannya dalam disiplin ilmu tajwid di antara teks rujukan atau referensi dan terjemahannya, termasuk apa arti objek pengarang pertama ilmu tajwid Bukan, itu dan kan arti tajwid. Ini tadi marotibut tilawah halaman yang footnote ke-7, tingkatan tempo bacaan itu marotib halaman atau berapa marotibut itu? tilawah. Halaman berapa? Lihat halaman 254. Enggak, itu halaman berapa? Tingkatan penjelasan tingkatan tadi? Halaman 6 paling bawah, Bapak. Halaman 6 paling bawah. Coba dilihat, dikasih stabilo, Neng, itu namanya tingkatan bacaan atau marotibut tilawah. Halo, Baik. gimana? Gimana? Coba. Lihat halaman Ulangi 254. sekali lagi, adapun. Ayo ulangi. Adapun teks rujukan atau referensi tentang tingkatan tempo bacaan, marotib atau marotibut tilawah dan terjemahannya, lihat halaman 254. 254. Lihat semuanya, dikasih stabilo. Penting itu. Nanti peterjun masyarakat ditanya ini kenapa nggak tahu. Ayo. Gimana? Syekh Muhammad bin, ya Bapak, Syekh Terus. Muhammad bin Syahadah Al-Ghuli dalam kitabnya Bughyatu Ibadir Rahman menjelaskan bahwa tingkatan tilawah dilihat dari segi cepat dan lambat membaca dalam kurung tempo bacaan ada 3, yakni yang pertama at-tahqiq, yaitu membaca dengan tempo perlahan dan tidak tergesa-gesa, serta menjaga semua hukum tajwid tanpa melewati batas dan juga tidak asal membaca. Yang Ya, kedua, terus. al-hadar,
yaitu membaca dengan tempo cepat, dengan tetap memperhatikan i'rabnya dan juga tetap menjaga semua hukum tajwid tanpa melewati batas dan juga tidak asal membaca. Yang ketiga, at-tadwir, yaitu membaca dengan tidak cepat dan tidak pula lambat, di antara at-tahqiq dan hadar, yakni sedang. Nah, oke. Itu tempo bacaan menurut kitab Bugyatul Ibadir Rahman oleh Al-Ghul tadi, ya. Dibagi menjadi 3. Yang paling lambat namanya tahqiq, ya. Terus sedang namanya tadwir, terus cepat namanya hadr. Tapi entah lambat, entah sedang, entah cepat, itu ya tajwidnya harus tetap terpelihara. Jangan dibaca cepat, tahu-tahu hukum tajwidnya nggak dipelihara. Nggak boleh itu. Halo? Ya. Nah, oke. Terus coba yang lain bawahnya supaya tahu. Tambah wawasan. Adapun bacaan yang berkualitas, tartil yang unggul, melingkupi semua dari 3 tingkatan di atas. Karena jika ia berada dalam tingkatan tersendiri atau terpisah, maka berarti at-tadwir dan al-hadar tidak termasuk tartil. Artinya dengan kata lain tidak masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil yang sebenar-benar tartil, sehingga menjadikan qiraah atau membaca Al-Qur'an secara at-tadwir dan al-hadar tidak boleh dipergunakan. Padahal ketiga macam tingkatan tempo tilawah tersebut berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harus termasuk dalam bingkai wilayah bacaan yang berkualitas tartil. Nah, oke. Nanti ada tartil di bawah nanti ya. Jadi entah itu dibaca cepat, sedang atau lambat, semuanya harus memenuhi ya hukum-hukum tajwid. Nggak boleh kalau cepat itu panjang pendeknya nggak. Nah, nanti cepat dan lambat itu akan menyesuaikan dengan rasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harokatnya masa buka tutupnya itu harus langsung ini kan nggak mungkin. Sama dengan langkah dan lambaiannya. Kalau langkahnya lambat, lambaiannya juga lambat. Kalau langkahnya cepat, lambaiannya juga cepat. Langkahnya cepat, tahu-tahu lambaiannya lambat, nah kan nggak kena, kan sesuai. Nah, jadi gitu. Jadi jangan ketika kita membaca dengan lambat, ngitungnya 2 harokat cepat, ya nggak kena. Karena tadi kan rasa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan tahqiq. Udah, lanjut. Nanti ada kitab yang membagi ada 4. Ayo, Neng, terusannya. Sedangkan penulis kitab Haqqut Tilawah menerangkan dalam catatan pinggir kitabnya bahwa literatur ilmu tajwid membagi 3 tingkatan cara membaca Al-Quran, yakni at-tartil lambat, al-hadar cepat, dan at-tadwir sedang. Bahkan sebagian ulama ada yang membaginya dalam 4 tingkatan, yakni at-tahqiq paling lambat, at-tartil lambat, at-tadwir sedang, dan al-hadar cepat. Nah, itu ini namanya tempo bacaan. Jadi ada kitab yang ini tadi Haqqut Tilawah itu 3 menjelaskan bahwa tempo bacaan ya cepat dan lambatnya itu bukan tahqiq, tartil, tahqiq, tadwir, hadr bukan, tapi tartil, tadwir, hadr. Tahqiqnya nggak ada. Tapi maksudnya sama. Tartil itu yang lambat, tadwir yang sedang, hadr yang bahkan ada kitab lagi yang membagi 4. Tahqiq yang paling lambat, tartil yang lambat, tahqiq tadwir itu yang sedang, baru hadr yang cepat. Nah, gitu loh, Neng.
Nah, kalau kepingin tahu tahqiq itu qori'ah waktu tampil di mimbar itu tahqiq bacaannya. Tempo bacaannya lambat. Halo? Ya. Kalau kita simaan, nah, siapa yang tahu simaan? Itu namanya bisa tadwir, bisa hadr. Ya. Terus Anda waktu tahu musabaqah hifdzil Quran. Ya. Musabaqah hifdzil Quran itu dibaca tempo bacaan tartil. Jadi lebih cepat dikit. Halo. Imam Masjidil Haram. Jadi imam atau orang ya jadi imam itu bacaannya tartil, bukan sangat lambat. Halo. Nah, sudah tahu ya. Nah, Anda setor ya. Setor saya nggak tahu, Anda setor waktu hafalan itu dengan ya kalau nggak tadwir, kalau nggak tartil ya tadwir. Kita pakai yang pembagian 4. Ngerti maksudnya ya. Jadi 2 harokatnya kalau yang Pak tadi buena kori biasanya tahqiq bacanya dengan lambat sekali. Yang hitungnya ya disesuaikan seperti langkah dengan lambaian tadi. Oke? Ada yang tanya lagi? Silakan. Sudah paham ya? Nah, oke, lanjut. Sekarang ya. Nah, itu tadi 2 harokat. Terus itu tadi mat apa? Mat tobi'i. Coba dilihat halaman 64. 64 yang mempunyai yang semisal mat tobi'i. Nah, iya. apa itu? Yang pertama mad badal ialah apabila dibaca dari paling atas dong. Baik judulnya Bapak. Apa? Yang mempunyai hukum semisal mad tabi'i. Dalam kurung, dalam bahasa Arabnya. Dalam kurung mulhaqatul maddit tabi'i adalah yang pertama mad badal. Ialah Entar dulu. Halo. Jadi iya, ini disamakan dengan matobi'i. Nah, oke. Jadi matobi'i itu ya jenis kelamin, semacam jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ada 2 kan? Perempuan dan laki-laki kan? Halo. Iya, Bapak. Nah, ini jenis kelamin. Nanti jenis kelaminnya hukum mat itu ada 2, mat tobi'i dan mat far'i. Gitu lah. Halo. Nah, sekarang mat tobi'i tadi apabila ada huruf mat, definisinya ya, sebenarnya tidak berupa hamzah atau sukun atau tasydid. Itu mat tobi'i. Nah, tahu-tahu yang jenis kelaminnya itu mat tobi'i, artinya yang dibaca 2 harokat, yang disamakan dengan 2 harokat, apa itu mat tobi'i, yang semisal dengan mat tobi'i, yaitu yang huruf matnya dibaca dengan 2 harokat. Ini ada berapa? 5. 1 mad badal. Nah, tuh mad badal. Nah, sudah coba dibaca definisinya apa itu? Mad badal ialah apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa hamzah dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. Nah, tuh hamzah atau huruf mati. Nah, tuh. Atau BI kan? Sudah nggak diikuti Pak Hamzah, Pak Sukun? Iya, Pak. Halo. Tuh. Tapi ya, ini penting sekali. Apa bedanya ya sukun dengan tasydid? Di halaman 63. 63 apa 61 ya? 63 yang 63. ada ini Bapak. Adapun tanda baca tasydid terambil dari shin. Oke, tolong semuanya dikasih stabilo itu. Itu penting sekali. Ini masalah ini sederhana tapi ini mematikan itu ibaratnya. Ayo. Ya, Bapak. Di halaman 63 footnote ke-85. Adapun tanda baca tasydid terambil dari kepala shin dari lafal
syiddah atau tasydid. Lihat At-Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi, halaman 546. Lihat juga Dalilul Dalilul Hayron, halaman 346. Akan halnya tanda baca sukun adalah terambil Terus? Adalah terambil dari kepala kho tanpa titik dari lafal khafif yang berarti ringan. Lihat At-Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi, halaman 544. Lihat juga Dalilul Hayron, halaman 345. Oke, itu tanda baca tasydid. Tapi arti tasydid yang di atas yang tengah. Oke. Huruf bertasydid adalah dua huruf sama. Nah itu, jadi ingat-ingat huruf bertasydid itu hakikatnya dua huruf sama berjejer ya. Yang pertama mati asli, yang kedua hidup mati asli. Kalau gitu mati asli kan harus tahu kita apa mati asli. Ayo. Bawahnya, Neng. Bawahnya arti mati sukun asli adalah huruf yang tetap mati atau sukun baik ketika wasol maupun wakof. Nah, tuh. Kalau matinya asli, baik wasol maupun wakof, dia tetap mati. Gitu loh. Terus, kalau ada mati asli, mesti ada mati tidak asli. Bawahnya. Arti mati atau sukun tidak asli adalah huruf yang tidak tetap matinya, yakni ketika wakof ia mati, namun bila wasol ia menjadi hidup. Mati tidak asli. Ditulis itu. Mati tidak asli, mati arid. Atau sukun arid. Dikasih tambahan, Neng. Mati Baik, tidak Bapak. asli, ya, mati arid atau sukun arid. Halo? Dengar nggak? Iya, Bapak, terdengar. Ya, jadi mati tidak asli itu biasa juga disebut mati arid atau sukun arid. Nah, oke, dah. Nah, di situ lah berarti huruf bertasydid itu huruf pertamanya dua huruf ya, sama hurufnya. Yang pertama mati asli. Jadi tasydid itu hakikatnya huruf pertamanya mati asli. Jadi tasydid itu hakikatnya mati ya, huruf mati itu. Bahkan mati asli, bukan mati tidak asli. Nah, contohnya mati tidak asli ya. Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya kan mati, kita baca Ar-Rahim. Mati, tapi wakofnya aja. Tapi wasolnya, nah, begitu wasol, apa ini tadi? Mati tidak asli atau arid, kenapa? Huruf yang tidak tetap matinya ketika wakof ia mati, namun bila wasol ia menjadi hidup. Jadi hidup. Ar-Rahmanir Rahim, wakof, mimnya mati. Baru diwasolkan Ar-Rahmanir Rahim Maliki, begitu hidup. Berarti waktu Ar-Rahim wakof tadi mati yang tidak sekanya karena sukunnya hanya ketika wakof, begitu diwasolkan diteruskan dia menjadi hidup. Itu loh, Neng. Nah, oke. Itu harus tahu kayak gini. Masalah kayak gini harus dikuasai. Jangan masalah pilih-pilih kayak gini malah nggak ngerti, ditanya malah ganti nanya. Nggak boleh. Oke, dah. Kembali ke sana tadi, halaman 64. Ya, tadi apa mad badal kan? Mad badal, ya, yang Sesudahnya pertama. apa? Sesudahnya mad iwad ialah Enggak tadi loh, mad badal tadi loh. Apabila ada huruf mad sebelumnya, apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa hamzah dan sesudahnya tidak diikuti hamzah atau huruf mati. huruf mati berarti mati asli maupun tidak asli, gitu loh. Halo, kalau huruf mati aja baik, berarti nggak dijelaskan, berarti baik asli maupun tidak asli. Berarti kan matobi'i. Berarti mad badal itu jenis kelaminnya matobi'i. Makanya panjang hurufnya berapa harokat itu? Panjang bacaan huruf madnya 2 harokat. 2 harokat. Oke, nomor 2 apa itu?
Yang kedua, mad iwad ialah apabila ada huruf mad alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika waqaf dengan syarat yang ditanwin bukan tak marbutoh. Nah, tuh. Qolilan baca ketika waqaf qolila. Ketika baca qolila, la itu ada bacaan panjang, berarti ada huruf madnya. Huruf madnya berupa apa? Alif. Alifnya itu pengganti fathah tanwin ketika diwakafkan tadi. Nah, tinggal lihat aja. Qolila, ada huruf mad alif. Sesudahnya berupa apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Berarti kan urusannya tetap berarti nggak ada hamzah, tidak ada sukun. Ya, nggak ada tasdid. Ya, makanya mat iwat itu dihukumi seperti mat tobi'i, panjang hurufnya 2 kali karena jenis kelaminnya mat tobi'i. Halo, ngerti? Perempuan, ya, jenis kelamin perempuan. Nah, kalau belum haid namanya apa? Masih anak kecil apa? Perempuan, Neng. Di Jawa apa? Thaibah. Belum balik, Bapak. Yang belum balik, yang perempuan belum balik, anak kecil, namanya apa? Balita. Balita. Balita bahasa Balita, Bapak. Indonesia. Balita itu laki maupun perempuan, khusus yang perempuan. Apa? Nggak tahu. Soibah, Pak. Hah? Soibah bukan, Pak. Thaibah. Sobiah. Itu Sobiah. sobiah kecil. Itu mah bahasa Arab. Anda ini dari mana ini? Udah laki-laki aja. Laki-laki, ya jenis kelamin kan itu ya. Kalau belum sunat namanya apa? Kalau orang Jawa tole. Ya. Kalau orang Betawi otong. Tuh. Oke. Begitu dia sudah sunat namanya apa? Jejaka. Loh, gitu loh. Ngerti maksudnya? Itu kan semua jenis kelamin. Kalau sudah nikah, bapak-bapak. Halo. Ya, sudah tua, kakek-kakek. Ya. Nikah, tahu-tahu cerai, duda. Kan semuanya jenis kelamin semua itu. Nah, ini semua ada 5 ini ya. Entah nanti mat iwat ya, bawahnya lagi apa? Mat silah, kosiro, iya toh? Atau hayun Ya. tauro, haya toharo itu ya, atau mat tamkin, ada 5 ini. Jenis kelaminnya semuanya mat tobi. Setelah huruf matnya tidak ada diikuti oleh hamzah atau sukun atau tasdid. Ingat-ingat. Dah, kita cukupkan ini aja. Siapa yang mau tanya? Cukup? Oke, baru sekarang mat far'i. Ayo, mat far'i itu apa? Tinggal balikkan aja. Mat far'i itu halaman 65. Ada kan? Ayo, Neng. Ada, Bapak. Mad far'i. Al-maddul far'i ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah atau huruf mati atau huruf yang ditasydid. Nah, kan tinggal balik aja. Apabila ada huruf mad sebenarnya tidak berupa hamzah atau sukun atau tasydid atau bi. Kalau diikuti hamzah atau sukun atau tasydid, ya mat far'i bukan mat tabi'i, gitu loh. Nah, tuh. Nah, sekarang mat far'i itu panjang huruf madnya mesti ya minimal ya 2 harokat bahkan bisa melebihi. Nah, coba di situ mat wajib mutasil kalau setelah huruf mat berupa hamzah. Nah, tuh coba dilihat. Apa itu? Ayo Neng, mat wajib mutasil. Yang pertama, mad wajib mutasil ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di dalam satu kata. Contoh, ja'aka panjangnya
4 harokat atau 5 harokat. Panjang huruf matnya ya. Jangan, Iya Bapak. maksudnya Panjang. panjang bacaan huruf matnya mat wajib mutasil. 2 berapa? 3. Nah, apa itu? 4 4 harokat atau 5 5 harokat. Coba. Kalau mad jaiz mufasil? Mad jaiz mufasil ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di lain kata. Contohnya wama unzila. Panjang bacaan huruf madnya 4 harokat atau 5 harokat. Nah, tuh. Dengan catatan, coba dilihat. Halo? Baik Bapak. Perhatian yang sebelahnya Pak. Iya. Apa perhatian? Yang di halaman 67. 60. Enggak, di bawahnya tadi enggak ada kalau dengan catatan kalau 4 semua, 5 semua enggak ada. Enggak ada Ya Bapak. sudah, yang 67. 67. Perhatian yang nomor 1, apabila ada huruf mad yang tidak ada rosem terdapat pada hak domir yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya berupa huruf hamzah hidup di lain kata, maka disebut mad jaiz mufasil. Namun populer juga disebut mad silah tawilah. Nah, mad silah tawilah. Tawil itu panjang. Itu hakikatnya mad jaiz mufasil. Wa amruhu ilallah bihi ayyu sholat. Wa amruhu ilallah. Hu ada bacaan panjang. Berarti ada huruf panjang. Huruf panjang berupa apa? Waw. Wawunya mana? Tidak ada rosem. Sesudah huruf mad wawu yang nggak ada rosem berupa apa? Hamzah. Di lain kata, dalam satu kata, di lain kata. Yang berarti kan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil panjang hurufnya berapa? Boleh 4, boleh 5. Halo. Hihi ayyu sholat. Ada bacaan panjang. Hi. Berarti ada hurufnya. Hurufnya berupa apa? Ya, yang mana? Nggak ada rosem. Setelah hurufnya yang nggak ada rosem berupa apa? Bukan hamzah. Berupa hamzah. Di lain kata. Berarti mad jaiz munfasil kan? Berarti panjang hurufnya 4 atau 5. Terus perhatian kedua apa? Perhatian yang kedua, apabila terdapat mad wajib muttasil lebih dari satu tempat atau mendapatkan mad jaiz munfasil lebih dari satu tempat, maka cara membacanya sebagai berikut. Yang pertama, bila huruf mad tempat pertama ketika wasol mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka huruf mad tempat kedua dan seterusnya ketika wasol seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Yang kedua, bila huruf mad tempat pertama ketika wasol mempergunakan panjang bacaan 5 harokat, maka huruf mad tempat kedua dan seterusnya ketika wasol seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 5 harokat. Tuh, jadi itu biasa disebut, coba di bawah ada catatan kaki. Yang di bawahnya mad wajib muttasil dan mad jaiz mufasil sama di dalam kekuatan dan martabatnya. Mutasawiyani fil quwwah wal martabah. Ya, tadi kan panjang hurufnya kan 4 atau 5. Mad wajib mutasil 4 atau 5. Mad jaiz mufasil 4 atau 5. Berarti kan sama. Namanya itu mutasawiyani fil quwwah wal martabah di dalam buku ilmu tajwid. Satu level itu. Kalau ada satu level macam mana? Coba dilihat bawahnya terusannya. Serasi mutasawiyani fil quwwah wal martabah, satu level. Maka dari itu ketika pembaca Al-Quran mendapatkan kedua hukum tersebut haruslah dibaca sama. Artinya bila salah satu huruf madnya dalam kurung mad wajib muttasil dan mad jaiz mufasil dibaca dengan 4 harokat, maka yang satunya juga 4 harokat. Demikian bila dibaca 5 harokat. Lihat Mudzakkirah fit Tajwid halaman 71. Nah, tuh, serasi, terus bawahnya serasi dan tertib di dalam membaca lafaz yang mempunyai hukum sama atau satu level adalah sebagai keniscayaan di dalam usaha meningkatkan tartil yang berkualitas. Hal demikian sangat
ditekankan oleh Ibnul Jazari pada baitnya yang terkenal wal-lafdhu fi nawirihi kamislihi. Menjaga konsistensi bacaan suatu lafal yang hukumnya sama adalah sebagai keniscayaan. Nah, tuh. Itu dihafal itu. Walafdu fi nadirihi kamitslihi. Apa? Membaca Al-Qur'an yang hukumnya sama, yang satu level, ya, itu apa? Sebagai Dibaca keniscayaan. dengan serasi, seimbang, rapi jali. Nah, tuh, sama ya. Dengan rapi jali itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita membaca Al-Qur'an, ya, yang hukumnya sama, ya, matobi sama matobi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan sama matobi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ya. Iyyaka maliki billahi ar-rahmani. Itu matobi semua. Ya, jangan satunya wallahu azizan hakima. Nggak boleh kayak gitu. Ya harus wa kana Allahu azizan hakima. Ya, hakikinya itu matobi, matiwat itu matobi juga kan berarti tadi. Ya harus sama. Nggak boleh polila lanya lebih panjang. Nggak boleh. Atau wama utitum minal ilmi illa qalila. Nggak boleh. Linya lebih panjang. Itu kalau dalam musabakoh mesti dikurangi. Musabakoh, ya, MTQ itu dalam rangka untuk, ya, membaguskan ketartilan, kualitas tartilnya. Tapi mohon maaf, ya, itu di Indonesia sudah qori, ya, tingkat nasional, tingkat internasional, sudah hafidh tingkat nasional, tapi apa keilmuan tajwidnya masih banyak yang kosong, hanya benar tapi nggak sengaja, ya, nggak disertai ilmu. Kita harus kita tingkatkan. Jangan pula bacaan kita sebagai sarjana Al-Quran sudah bagus tapi nggak tahu kenapa bagus. Kenapa haki dengan ma, koli dengan la, kok panjangnya harus sama? Karena sama-sama tobi. Emangnya kalau sama tobi, walatu fi nadirihi kamitsli. Itu kan satu level. Berarti panjangnya harus dibaca rapi jali, harus serasi, harus seimbang. Walatu fi nadirihi kamitsli. Kita kasih waktu 1 menit, tolong dihafal. Ya, walafzu fi nadiri kamitsli. 1 menit. 1, 2, 3. Supaya tahu. Ayo. Nah, oke ya. Saya ulangi. Walafzu fi nadirihi kamitslihi. Membaca suatu lafaz yang hukumnya sama, yang satu level, ya, itu harus dibaca dengan rapi jali. Harus seimbang, serasi. Oke? Nah, tadi mad wajib mutasil, mad jaim fasil sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasr. Nah, ini ya, 4 harokat itu loh, Neng. Ini kelihatan, Neng? Terlihat Kelihatan, Bapak. Bapak. Kelihatan. Lihat, Pak. Nah, gini loh. Harokat itu harokatul asobi.
4 gerakan apa? Jari-jari. Ya. Idza ja'ana. Idza ja'ana Nasrullah. Itu 4 rakaat. Kalau 5 rakaat, 5 ini. Idza ja'ana Nasrullah. Gitu. Ini rasa menggerakkan jari-jari ini feeling, rasa. Jadi, lah kalau 5 ketukan, coba 5 ketukan, ngetuknya aja Anda kan capek. Coba, kuliah ayyuhal kafirun. Kuliah ayo tok 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 yal kal la tok 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 la ampun. Itu ngitungnya jadi sibuk ngitung jadi baca enggak? Halo, rasa. Nah, idza jaa mad wajib mutasil. Ya. Kuliah ayyuhal kafirun majain fasil. Nah, itu harus serasi. Momennya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Nasrullah 4 harokat. Nanti majain fasilnya harus 4 juga. Karena satu level. Walafzu fi nadhirihi kamitsli. Atau kebalikannya, ya entah mana yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lima harokat. Nanti yang awal apa 4, nanti 4 semua. Kalau 5 semua. Oke? Dah. Terus ada majain fasil itu 2 harokat. Pernah dengar? Halo? Di mana? Halo? Ada di halaman 66, Bapak. Ada kan bacaan di kaset? Siapa yang baca 2 harokat? Iya. Syekh Ali Al-Hudaifi, Bapak. Apa? Ada. Imam Sudais. Alah. Ini Anda itu jangan pakai kiroat selain. Hafiz untuk cover. Siapa yang pernah dengar membaca majain fasil 2 harokat untuk riwayat Hafiz? Sudais. Hudaifi atau Sudes. Itu loh Imam Masjidil Haram. Halo. Nah, itu baca 2 harokat itu boleh atau enggak? Halo. 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 Boleh. Gimana tuh Iba? Pernah dengar? Boleh enggak itu? Boleh, tetapi menurut Torik Toyibah. Boleh, tapi menurut Torik Toyibah. Emang kalau gimana keterangannya? Halo. Di footnote 92. Footnote 92. Halaman 67. 67. Coba halaman 67 nomor 92. Ayo kasih stabilo supaya tahu di masyarakat nanti sudah terjun ke masyarakat. Iya, nggak tahu ditanya ganti nanya. Ditanya jawabannya ngarang, nggak boleh. Ayo silakan baca Neng, kasih stabilo. Di footnote 92 sebenarnya huruf jais munfasil diperbolehkan juga dibaca dengan 2 harokat. Akan tetapi menurut Torik Thayyibatun Nashr oleh Ibnul Jazari, bukan Torik Asy-Syatibiyah. Lihat Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid halaman 98. Teks rujukan dan terjemahnya dapat dilihat pada halaman 277. 277. Coba dilihat. Ya, coba. Oke. Syekh Al-Masofi menjelaskan panjang bacaan pada majais mufasil menurut riwayat Hafiz dari Asim dari Torik Asy-Syatibiyah 4 harokat dalam kurung yang dalam terminologi ilmu qiraat disebut at-tawassut atau 5 harokat dalam kurung sedikit di atas at-tawassut atau fuwaiqut tawassut. Keduanya sama-sama sahih atau benar. Menurut riwayat Hafiz dari Torik Asy-Syatibiyah, meskipun bacaan 4 harokat lebih populer.
Saya hanya menggunakan cara bacaan demikian sebagaimana yang diinginkan Imam Asy-Syatibi. Ketahuilah bahwa beliau Asy-Syatibi tidak pernah mengajarkan bacaan lainnya. Dalam kurung keterangan lain 4 atau 5 harokat kepada pengguna bacaan at-tawassut. Sebetulnya menurut riwayat Hafs, mad jaiz munfasil juga boleh dibaca al-qasr atau 2 harokat. Tapi menurut Thoriq Thayyibatun Nasyr. Lihat Nah, Hidayatul Qori halaman 285. Oh, berarti beda torik. Kita di Indonesia torik apa? Asy-Syatibiyah. Atibia. Berarti Anda kalau pakai 2 harokat, berarti itu pindah riwayat. Halo, ada lagi di buku-buku tajwid di Indonesia. Mad wajib mutasil 6 harokat. Pernah dengar? Pernah tahu itu? Nah, Bapak. Nah, itu bukan di atasnya, Neng. Ya. Mad wajib mutasil tidak dengan 4 atau 5. Di atasnya, Neng, tadi. Dibaca. Baik, Bapak. Tentang panjang bacaan mad wajib mutasil dengan 6 harokat. Syekh Al-Marsofi berkata, panjang bacaan huruf mad pada mad wajib mutasil menurut riwayat Hafs dari Asim dari Thoriq Asy-Syatibiyah adalah 4 harokat atau 5 harokat, baik wasol maupun waqaf. Keduanya sama-sama sahih menurut riwayat Hafs dari Thoriq Asy-Syatibiyah, meskipun bacaan 4 harokat atau at-tawassut lebih populer. Saya hanya menggunakan cara bacaan demikian sebagaimana yang diinginkan Imam Asy-Syatibi. Ketahuilah bahwa beliau tidak pernah mengajarkan bacaan lainnya, yakni dalam kurung selain 4 atau 5 harokat kepada pengguna bacaan at-tawassut. Lihat Hidayatul Qori halaman 281 sampai 282. Jadi kalau namanya Thoriq Asy-Syatibiyah itu mesti hanya 4 atau 5. Nggak ada yang 6 itu. Itu Thoriq ya. Thoriq Thayyibatun Nasyr. Halo. Nah, berarti kalau kita pakai 6 harokat, itu berarti mencampur adukan Thoriq. Kalau gitu mencampur adukan Thoriq itu boleh atau enggak? Tolong dilihat halaman 5. Thoriq Asy-Syatibiyah. Coba dilihat. Yang footnote keempat, Thoriq Asy-Syatibiyah adalah pakai jalur Sudah ketemu belum? Halaman 5. Kasih stabilo. Supaya tahu permasalahannya. Ayo. Halaman 5, footnote keempat. Thoriq Asy-Syatibiyah adalah paket jalur periwayatan bacaan Al-Quran yang dipilih, dibakukan, dan dipopulerkan oleh Imam Syatibi. Di mana jalur periwayatan ini terjadi pada masa sesudah dekade Hafs. Nama lengkap Imam Syatibi adalah Al-Qasim bin Firruh bin Abil Qasim, Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi Ar-Ru'aini. Lihat Hidayatul Qori halaman 291. Teks rujukan hukum mencampur adukan Thoriq dan hal yang berhubungan dengannya serta terjemahannya lihat halaman 250. 250. Dilihat cara mencampur adukan Thoriq itu boleh atau enggak. Coba dilihat. 250. Kasih stabilo, Neng. Baik, Bapak. Footnote nomor 4 halaman 5 tentang talfik mencampur adukan antara beberapa Thoriq atau jalur periwayatan. Husni Syekh Utsman menjelaskan di dalam Hasyiyah atau catatan pinggir kitab Haqqut Tilawah bahwa para ulama melarang atau tidak memperbolehkan talfik di dalam hal membaca atau qiraah Al-Quran. Talfik dalam qiraah berbeda dengan talfik dalam hal mazhab fiqhiyah, di mana sebagian ulama masih memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu. Maksud talfik atau disebut juga dengan tarkib dalam qiraah dalam kurung bacaan Al-Quran adalah mencampur adukan beberapa jalur periwayatan bacaan Al-Quran dalam kurung Thoriq antara satu dengan lainnya. Syekh An-Nuwairi dalam kitab Ad-Durrah berkata, membaca Al-Quran dengan mencampur adukan beberapa Thoriq dan tumpang tindih menjadi satu adalah haram, makruh, dan tercela. Tuh, ngerti enggak? Jadi enggak boleh itu mencampur adukan kayak gitu. Kalau masalah fikih itu masih ada yang membolehkan. Fikih itu umpamanya ya.
umpamanya ini musim haji, ya, musim haji. Dan kalian nanti bisa ya sampaian haji semua ya. Haji itu begini, ya menurut madhab Syafi'i, tawaf itu harus suci dari atas kecil maupun besar. Jadi harus berwudu. Tahu-tahu namanya orang tawaf itu kan campur laki perempuan dari berbagai bangsa. Nah, tuh. Sedangkan kalau masih tawaf ifadah, tawaf yang rukun, itu laki-lakinya masih pakai ihram. Hanya disampirin, tahu disampirkan, di pundak kiri. Nah, terus yang atasnya itu terbuka. Jadi laki-laki itu ya, tangannya nggak tertutup. Nah, sudah. Oke. Nah, karena berdesakan, akhirnya ya yang perempuan yang ditutup selain wajahnya kan. Nah, karena berdesakan, akhirnya apalagi yang dari Afrika itu badannya gede-gede, besar-besar, mereka bikin barisan, siapa yang di depannya itu suruh minggir, minggir dengan baca talbiyah, Allahu Akbar, Walillahilhamd, ya, Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, Allahu Akbar. Nah, terus kayak gitu itu. Nah, tangannya orang itu biasanya pimpinannya yang paling depan itu laki-laki. Nah, karena dia itu baris ada 100 200, siapa yang depannya kan berarti kan akan minggir. Nah, minggir itu akhirnya tangan laki-laki yang dari Afrika itu nyentuh kulitnya perempuan kita umpamanya. Nah, tahu-tahu nyentuh di ya perempuan Indonesia, orangnya udah tua lagi. Nah, kan menurut Syafi'i kan batal. Nah, kalau batal kan harus wudu. Aduh, batal ini. Kita sudah apa? Sudah ngumpulin uang berpuluh-puluh tahun, kita tawaf, tahu-tahu batal, aduh lah ini haji saya gimana? Akhirnya dia misah dari rombongan, carilah wudhu. Cari wudhu, nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu tempatnya wudhu. Nah, akhirnya dia ya mau cari wudhu, tempatnya nggak tahu, ya mau tawaf sendiri juga nggak ngerti, pulang juga nggak bisa. Itu biasanya ya itu cikal bakal orang hilang itu nggak gitu itu. Nah, berarti kalau masalah fikih ya kayak gitu talfik silakan. Jadi jangan apa tidak pakai mazhab Syafi'i tapi mazhab Shalih Syafi'i, Hanafi atau Maliki umpamanya. Sehingga bersentuhan kulit itu nggak batal. Nah, ini namanya talfik. Jadi masalah fikih ya masih ada. Tapi kalau Al-Qur'an bisa apa? Haram, bisa makruh, bisa tercela. Nah, lihat kasusnya. Kalau sampai merusak makna itu haram. Tapi kalau panjang pendeknya kurang apa itu namanya ya tercela. Halo, Neng. Oh, kadang panjangnya 4 harokat atau 6 harokat, kadang-kadang 2 harokat. Nah itu kadang-kadang pakai torik asatibiyah, kadang-kadang dicampur dengan thayyibatun nasr. Ya tercela. Tahu tercela. Kalau bolehnya boleh. Contoh tercela itu gimana? Contoh tercela. Ketawa itu boleh nggak? Boleh, Bapak. Halo, boleh kan? Nah, tadi kan torik itu marjain fasil entah 2, entah 4, entah 5, ya itu kan boleh kan? Kan sama-sama toriknya, kan sama-sama benar. Iya, sama benar. Tapi ya berarti kan bebas kita milih. Ya, kita ketawa itu boleh nggak? Boleh. Tapi coba Anda di jalan Anda ketawa-ketawa sendirian. Boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi orang bilang gimana? Halo? Iya, Bapak. Ya kan? Nggak wajar kan? Nah, baru Ya. itu. Ini kalamullah. Maka dari itu, tolong diteruskan bacaannya tadi. Kalau talfik
itu bisa haram, bisa tercela. Ya. Kita ini suka bilang gini, enak campur enak kan enak. Ya atau ya? Torik asatidiyah benar. Ya. Benar campur benar berarti benar. Belum tentu. Enak campur enak, enak. Bakso itu enak enggak? Enak, Bapak. Nah, milk enak enggak? Enak juga, Halo? Bapak. Iya, enak juga, Milk Bapak. enak. Coba campur, jadi enak enggak? Tidak enak. Nah, kan? Jadi kan enggak bener loh. Rumus enak dicampur enak menjadi enak itu enggak bener, campur enggak bener. Oke. Banyak, apalagi perokok. Ya. Itu bakso enak, rokok enak, campur, toke aja mati itu. Nah, ini perumpamaan. Coba diteruskan, Neng, supaya tahu nanti Anda itu punya wawasan ketika menjadi sarjana Al-Quran. Teruskan tadi terjemahnya, Neng. Kitab Lataifnya, Imam Al-Qastolani menjelaskan sebagai berikut. Pembaca Al-Quran wajib menjaga diri dari mencampur adukan jalur-jalur periwayatan dalam kurung torik dan menjaga perbedaan satu dengan lainnya. Jika tidak demikian, maka dia akan memasuki ranah yang tidak diperbolehkan, yaitu qiraah atau bacaan Al-Quran yang tidak pernah diturunkan atau diwahyukan. Tidak diperbolehkannya talfik dikarenakan pedoman baku dalam membaca Al-Quran adalah talaki atau membaca langsung di depan guru. Dan periwayatan bukan ijtihad dan kias, apalagi analogi. Hal tersebut dikarenakan para ulama ada dalam kurung penyampai riwayat praktek bacaan Al-Quran langsung membaca Al-Quran di depan guru-gurunya dalam kurung talaki dengan penyampaian yang mereka pelajari atau terima dari para guru sebelumnya dengan metode tertentu dan baku. Guru-guru mereka juga langsung membaca Al-Quran di depan dalam kurung belakangan bertalaki dari ulama salaf dalam kurung sebelumnya sehingga sanad dalam kurung rangkaian riwayat tersambung dengan para rawi atau periwayat. Kemudian tersambung dengan para imam qiraat dan semuanya mempunyai sanad yang dapat dipercaya dalam kurung mu'tamad serta tersambung dalam kurung muttasil sampai muara terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi talaki musafah ada yang itu. Tapi talaki musafah kita sudah kemarin tadi pagi ya, kita itu umat yang sudah umat intim, harus kita sertakan ya hasil ya penelitian para ulama pada zaman tabiin dan tabiin setelah masa sahabat akhirnya apa dirumuskan dalam buku tajwid, ilmu tajwid. Berarti orang di samping talaki musafah harus mengetahui ilmu tajwid, gitu loh, kita praktekkan. Nah, sekarang jangan pula itu kita tahu tajwid tapi rujukannya di kitab apa? Di Maisuro semuanya ada dijelaskan. Ini supaya tahu kalian. Jadi buku tajwid Maisuro ini bukan kacang-kacang ya, bukan kaleng-kaleng, tapi ini ya ilmiah ya, semuanya berdasarkan referensi dan rujukan yang terpercaya. Nah, oke, jadi tadi maca infasi dibaca 2 harokat ya, boleh tapi tercela. Oke. Dah ya. Nah, sekarang ini penyakitnya. Atau untuk ngatasi begini. Fawati Huswar. Halo. Baik, Bapak. Pak Fawati Huswar itu enaknya. Atau mat arid sukun dulu. Halo. Mat arid sukun itu kita di Indonesia itu banyak yang nggak tahu definisinya. Atau di buku-buku tajwid itu penjelasannya nggak jelas, tidak akademis sama sekali. Dibilang mat arid sukun ialah mat tabi'i dibaca wakof. Dari mana itu definisi kayak gitu? Mat arid sukun ialah mat yang di akhir ayat loh. Dari mana nggak jelas, nggak boleh kayak gitu itu ya. Maka untuk mengetahui mat arid sukun dilihat di Maisuro halaman 71. Halo.
Baik, Bapak. Halaman 71. Mad arid lisukun ialah apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli atau arid. Dalam kurung, terjadinya huruf mati tidak asli disebabkan adanya peristiwa waqaf. Dengan catatan ketika terdapat mad arid lisukun. Neng. Halo. Itu mad arid sukun. Ya, Pak. Jadi mad sukun ini ada apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf mati tidak asli. Apa? Tadi mati tidak asli itu apa? Matinya karena ketika waqaf. Begitu wasol dia tidak mati lagi. Namanya mati tidak asli atau mati arid kan tadi ya. Nah, jadi itu definisi mad arid sukun itu ini apabila ada huruf mad sudahnya berupa huruf mati tidak asli atau mati arid. Terjadinya, nah dalam kurung, terjadinya mati tidak asli adalah karena ada peristiwa waqaf. Panjang huruf A-nya dengan catatan, halo, berapa harokat itu? Berapa harokat? Boleh? Dengan catatan bukan yang 2 kanan harokat itu atau 4 harokat. Ya, 2 harokat ya, atau 4 harokat atau 6 harokat. Dengan catatan, nah baru gitu. Apa? Dengan catatan, ketika terdapat mad arid lisukun lebih dari satu tempat, cara membacanya sebagai berikut. Bila mad arid lisukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 2 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 2 harokat. Bila mad arid lisukun tempat pertama mempergunakan panjang bacaan 4 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyogianya juga mempergunakan panjang bacaan 4 harokat. Bila mad arid lisukun tempat pertama dibaca panjang 6 harokat, maka tempat kedua dan seterusnya seyogianya juga dibaca panjang 6 harokat. Walafdu fi nadirihi. Halo. Apa? Kami lihat lagi halaman 67 tadi. Walafdu fi nadirihi kami sama-sama tadi sukun. Kan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau dari awal 2 harus 2 semua terus dalam majelis itu. Oke? Kalau 4 semua, 6 semua, jangan dicampur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. Barakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakat. Ar-Rahmanirrahim. Barakat. Maliki yaumiddin. Barakat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakat. Oke, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakat. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wah, jamaahnya jadi imam, jamaahnya 1 kilo ke belakang di parkir Timur Senayan. Wah, karena jamaahnya waktu bulan hari raya, sholat lebaran, sholat id. Wah, jadi imam ya karena jamaahnya sampai belakang ya pakai 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maksudnya 6 harokat semua. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, kayak gitu itu kan enggak serasi. Tidak waladu finadiri kami. Kualitas tartilnya melorot, Neng. Kori-a. Halo. Itu mad arid lisukun. Ya. Dia pakai kadang-kadang 6 harokat. Kadang-kadang 2 harokat. Dia larut dengan lagu. Kalau saya Dewan Hakimnya, mesti saya kurangi. Tapi kebetulan Dewan Hakim banyak yang nggak ngerti itu karena penguasaan keilmuannya banyak yang kurang memenuhi syarat. Tapi jangan ngomong-ngomong. Halo. Itu halus waladu finadiri kami tadi. Oke? Ada yang tanya?
Pak, saya izin bertanya. Mangga. Pak, terkait kalau di Rizwan kan ada kayak sukun alit sama sukun asli. Nah, apakah Aduh, enggak denger, boleh Neng. Putus, di Neng. Matobi juga kayak contoh khusus? Putus. Ini tolong Saya gimana? izin matikan kamera ya, Pak. Iya, Halo, sudah jelas, Pak? iya, sudah. Ayo, Neng. Pak, terkait yang sukun arit sama sukun asli, Pak. Bedanya. Halo? Halo. Bukan, kan di Matobi itu Pak di yang seperti Al-Baqarah ayat 68 pada lafaz qaulul ulana rabbaka yubayyin lana mahi. Kan yaknya di situ sukun arit ya, Pak. Apakah boleh contoh kasus seperti itu dikatakan Matobi yang arit atau Iya, Matobi aja? bukan. Matobi arit enggak ada itu. Semua huruf yang hidup, ya, yang berharokat, kalau berhenti, kalau wakof, itu harus disukun mahia. Kalau wakof, yaknya yang asalnya berharokat menjadi sukun. Ya sudah, mahi. Kalau sukun, sebelumnya kasroh, berarti huruf matia. Ya tinggal sudahnya huruf matia. Mahi. Ada hamzahnya enggak? Ada hamzahnya enggak? Tidak ada, Sudahnya. tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sukun, Tidak tasdid, juga. berarti matobi'i. Sudah, titik. Enggak ada matobi'i. Arit itu enggak ada itu. Itu bid'ah itu. Ngomong apa itu? Enggak ada rujukannya. Ya, enggak boleh itu ya. Baik, Kalau mau Pak. kayak gitu, itu enggak ada rujukannya itu. Ya, dah. Jangan dipakai Makasih, kalau ada Bapak. itu. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Sudah? Oke. Kalau sudah, nah sekarang kalau setelah huruf mat, berupa huruf mati tidak asli. Tadi kan, mati tidak asli ialah apabila wakof dia mati, kalau wasol itu. Tapi kalau mati asli gimana? Nah, tuh. Halo. Kalau setelah huruf mati asli apa? Halaman 69, Neng. Halo. Baik, Bapak. Halaman Ta'riful lazim. Ayo. Ta'riful lazim. Ayo, kasih stabilo, Neng. Ya. Ta'riful lazim wal maddul ladzi yasbiqu harfan sakinan sukunan asliyan aw harfan musyaddadan fil kalimati awil harfi wa miqdaruhu maddihi sittu harakatin. Definisi atau ta'rif mad lazim apabila terdapat huruf mad sesudahnya diikuti huruf mati asli atau huruf bertasydid yang masih terletak dalam satu kata. Titik. Baik Nah, terdapat sampai pada situ aja. fawatifus. Halo. Baik. Sampai situ. Jadi ta'riful lazim, mad lazim ialah apabila, ulangi, apabila ada huruf mad. Apabila terdapat huruf mad, sesudahnya diikuti huruf mati asli atau huruf bertasydid yang masih terletak dalam satu kata. Titik. Dah, itu namanya mad lazim. Halo. Di belakangnya lagi panjang huruf madnya berapa? Dan panjang bacaan huruf madnya adalah 6 harokat. Nah, itu mad lazim, harus 6 harokat. Nah, tadi di atasnya itu tadi yang saya bilang titik tadi. Nah, kalau ada huruf mad, sesudahnya berupa huruf mati asli atau tadi terletak dalam satu kata mad lazim. Nah, nanti baik di dalam terdapat pada fawatifus suwar atau bukan. Nah, itu sudah penjelasan itu. Halo. Ngerti maksudnya? Jadi Ya, jangan Bapak. salah paham. Diteruskan juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai akhirnya membelenggu kita.
definisinya. Iya, definisinya apabila ada huruf mat yang berubah huruf mati asli, ya, atau tasydid terletak dalam satu kata. Nah, tasydid itu akhirnya mati asli juga ke huruf yang pertamanya. Mati asli dalam satu kata. Loh, gitu loh. Halo, namanya mat lazim. Panjang hurufnya 6 harokat semua. Jadi mat lazim itu macam-macam. Mat lazim itu semuanya 6 harokat. Entah mat lazim harfi. Coba dilihat halaman 70. Halo. Halaman 68. 68. Halaman 68. Nah, itu mat lazim semua itu. Coba ada berapa macam itu? Ayo. Ada 4. Yang pertama, mad lazim kilmi mukhaffaf ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf sukun asli dan terletak dalam satu kata. Oke. Mati asli ya dalam satu kata. Contoh. Contohnya al-ana. Coba al-ana. Al ada bacaan panjang, berarti ada huruf panjang kan tadi. Huruf panjang berapa? Alif. Apakah alif di sini sebagai huruf mat? Iya, karena sebelumnya berupa fathah. Setelah huruf mat alif berupa apa? Al. Huruf mati kan? Huruf sukun kan? Dalam satu kata enggak? Iya. Berarti mat lazim. Berarti panjang huruf panjang A itu mesti harus 6 harokat, nggak boleh kurang. Kalau mau nama mat lazim, ini kan kalimah berarti kilmi. Huruf matinya dia tidak ditasdidkan, tidak diidghamkan. Berarti sendiri berarti enteng. Enteng bahasa Arabnya khafif. Berarti mat lazim kilmi mukhaffaf loh. Khafif nggak ditasdid. Beda dengan bawahnya. Coba. Halo. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Ya diteruskan, Nek. Bawahnya apa? Lazim kilmi. Yang kedua, mad lazim kilmi mutsaqal ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf bertasydid dan terletak dalam satu kata. Contohnya ad-dallin. Nah, tuh udah. Huruf mat sebenarnya berupa tasydid dalam satu kata. Nah, tuh mat lazim. Ya. Karena di kalimat ilmi nggak di huruf. Huruf tasydid itu huruf pertama diidghamkan atau ditasydidkan. Tasydidkan berarti berat kan, 2 huruf. Makanya akhirnya apa? Berat, bahasa Arabnya sakil. Makanya lazim ilmi mustaqil. 6 harokat mat lazim semua itu. Oke, bawahnya apa? Yang bawahnya mad lazim harfi mukhaffaf. Ialah apa ini? Apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli yang tidak diidghamkan, yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar atau awal surah. Contohnya sin pada lafaz Yasin. Yasin. Sin ada bacaan panjang kan? Berarti ada huruf madnya. Huruf madnya berupa apa? Ya, ya-nya mana? Enggak ada rasem. Setelah huruf madnya enggak ada rasem berupa apa? Sin. Huruf mati kan? Matinya asli enggak? Matinya asli. Baik wasol maupun wakof dia tetap mati. Yasin wal Quran. Kalau diteruskan. Bukan Yasinu wal Quran. Enggak kan? Yasin tetap mati. Wakof mati juga. Baik wakof maupun wakof dia mati. Sukun asli berarti ini. Dalam satu kata. Ya mat lazim. Oh mat lazim ya. Mat lazim ya iya. Huruf apa kalimat itu? Huruf. Mat lazim harfi. Loh, itu loh. Yasin mal Quran. Nun mati kan itu. Atau tanwin. Ketemu wawu. Diidghamkan enggak? Enggak. Nah iya toh. Nah berarti apa? Enggak diidghamkan berarti kan ringan, dia matinya sendiri, diangkatnya kan kalau matinya sendiri kan enteng khafif. Makanya mau nama mat lazim harfi mukhaffaf, beda dengan bawahnya. Halo. Bawahnya mad lazim harfi mutsaqqal ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli yang diidghamkan,
yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar atau awal surah. Contohnya, lam pada lafal alif lam mim. Nah, ada tuh. Lam mim. Ada panjang-panjang, berarti ada huruf banyak. Huruf banyak di mana lam itu huruf mat alif yang enggak ada rasul. Sesudahnya huruf apa? Huruf mati, yaitu mim mati. Lam dalam satu kata ya, berarti mat lazim. Kalau mat lazim berarti panjang hurufnya berapa? 6 harokat. Mim mati ketemu mim apa? Itu mimi. Nah, itu harus ada tempo 2 harokat. Lam mim, ada bacaan panjang? Ya. Berarti ada hurufnya. Hurufnya berupa apa? Ya. Ya-nya mana? Enggak ada rasul. Mim dalika. Nah, tuh. Huruf matinya setelah huruf mat ya yang enggak ada rasul. Ya. Dalam satu kata enggak? Ya, dalam satu kata berarti mat lazim. Ya panjang hurufnya mim. Mim mati ketemu dalika ketemu dal diidghamkan enggak berarti matinya mat lazim harfi mukhaffaf. Jadi lamnya mat lazim harfi mutsaqal, mimnya mat lazim harfi mukhaffaf. Itu kalau mau nama semuanya mat lazim, semuanya 6 harokat. Jadi kita ini di belok-belokkan, diputar-putar mat lazim. Mat lazim aja sudah cukup. Yang penting 6 harokat semuanya itu. Halo. Jadi itu anak orang maka dari itu ya itu ini untuk menyingkat ya. Kalau ngajar tolong dilihat di dalam halaman 69 di perhatian nomor 1. Halaman 69, perhatian yang nomor 1, huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar atau awal surah yang mempunyai hukum mad lazim harfi mukhaffaf atau musaqqal terkumpul dalam lafaz naqasa salukum. Nun, qaf, shad, sin, lam, kaf, mim. Di mana panjang bacaan huruf madnya harus 6 harokat. Ya. Naqasa nun wal qamim. Shad, qaf, qaf, shad, yasin, lam, kaf, ya. Mim. Itu semuanya panjang hurufnya 6 harokat. Naqasa salukum. Ingat-ingat. Apa? Disingkat apa? Di Fatihus Suwar, awal surat. Naqasa salukum. Ada yang tanya? Halo, ada yang tanya? Bapak izin bertanya, Pak. Mangga. Yang terkait mad lazim harfi mukhaffaf itu, Pak. Yang alif lam mim. Saya pernah dengar yang di surat Al-Imran ayat 1 disambung gitu, Pak. Jadi alif lam mim gitu. Itu berarti sukunnya asli atau tidak asli ya, Pak? Alif lam. Nanti di Maisuro nggak ada jawaban, uang kembali, Neng. Ya baik. Tar. Ada yang tanya yang lain? Silakan. Bapak ini izin bertanya, Pak. Ya, mangga. Dulu waktu Aini masih di pondok tuh yang Aini tahu mad lazim harfi mukhaffaf itu misalkan kayak hamim. Nah, terus haknya itu yang jadi mad lazim harfi mukhaffaf yang kumpulan hurufnya itu ha, ya, po, ha sama ro. Nah, sementara sekarang Aini baru tahu kalau misalkan mad lazim harfi mukhaffaf itu yang tadi dijelaskan, Pak. Nah, terus yang ha, ya, po, ha, ro itu mana, Pak, maksudnya? Yang Ya, cuma panjangnya 2 dilihat harokat. halaman 64, Neng. Halaman 64 nomor 4. Ayo, Neng. Di sini ya, di Maisuro nggak ada jawaban, uang kembali, Neng. Baik, Bapak. Di halaman 64 yang nomor 4, ha, ya, to, ha, ro, fawatihus suwar, awal surah. Maksudnya, huruf mad alif yang terdapat pada huruf hijaiyah dan menjadi fawatihus suwar atau awal surah adalah huruf yang terkumpul dalam lafaz hayyun tohuro. Contohnya, hamim. Panjang bacaan Berarti huruf madnya 2 matobi'i harokat. kan, misal matobi'i kan, 2 harokat kan? Ya.
Terus dilihat catatan kaki di situ. Ada nggak? Ada Ya, nomor berapa? catatan kaki nomor 89. Nah, Sebagian coba kasih stabilo. baik. Apa lagi? Sebagian ulama menyebut mat tabi'i jenis ini dengan mat tabi'i harfi. Lihat Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari halaman 275. Nah, jelas kan mat tabi'i harfi. Ada rujukannya kitabnya. Nah, tuh di buku tajwid ada yang mengatakan mat lazim harfi musabbah. Aduh, itu dari mana? Sumbernya itu dari mana? Enggak jelas kayak gitu. Jangan dipakai model kayak gitu, ya. Oke? Nah, sudah kejawab siapa yang tanya tadi? Halo. Sudah, Pak. Kalau mau Terima kasih, Pak. atau BI harfi rujukannya jelas ya. Referensinya jelas kitabnya ya. Oke, ada lagi yang tadi saya pending dulu. Masih ada yang tanya enggak? Nakoso salukum. Halo. Halo. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya sudah, ada. Sebetulnya saya tunggu. Ada. Ini kalau di masyarakat biasanya nakoso asalukum. Nah, pernah dengar kan? Nah, Iya, ya tuh Bapak. ya. 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 Kenapa ainnya enggak ada, ini yang saya tunggu-tunggu. Ya. Tanya aja saya bisa menilai yang tanya itu berarti menguasai ilmu tajwid. Tanya aja, tapi ini tadi saya tunggu-tunggu enggak ada yang tanya. Berarti ini masih di bawah standar. Bapak ingin bertanya. Bapak masih boleh bertanya? Bapak, ya, silakan. Bapak terkadang di masyarakat itu Pak, ibu-ibu Yasin itu katanya dibilang mat lazim musakol kilmi. Kadang suka terbalik mat lazim musakol kilmi dengan mat lazim harfi mukhafaf. Itu bagaimana Pak? Ya enggak bener. Sudah gitu aja. Ya. Yasin itu ya-nya mat tabi'i harfi, ti-nya mat lazim harfi mukhafaf. Dah. Oke? Ada selain itu enggak punya rujukan. Tapi kalau nyalakan jangan frontal, itu kurang bener. Yang bener ya-nya. Nah, itu ya-nya tadi apa? Di halaman 64 mat tabi'i apa tadi? Ada kan tadi di kitabnya. Sin-nya mat halaman 68 tadi apa? Sin. Ayo, ya sin-nya apa? Mat lazim. Ini ada sana. Harfi lazim harfi mukhafaf. Ada semua gitu loh. Itu enggak jelas saja. Nah, oke. Nah, sekarang matlin ini kita dengan huruf lin itu enggak jelas. Matlin dengan huruf lin itu lain ya. Coba bedanya kayak apa? Nah, dilihat halaman 61. Ayo Neng. Baik Bapak. Huruf lin ada dua, yaitu yang pertama wawu mati di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Contoh huruf lin wawu adalah wawu yang terdapat pada lafal yauma idzin. Yang kedua, ya mati, baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah. Sebagai contoh huruf lin ya yang ada rosem adalah seperti ya yang terdapat pada lafal kaifa. Dan sebagai contoh huruf lin yang tidak ada rosem adalah terdapat pada ainnya lafal kaf, ha, ya, ain, sod. Awal surah Maryam. Dan hamim, ain, sin, qaf. Awal surah Asyura ayat 2.
Nah, tuh. Jadi huruf lin itu ada dua. Satu wawu sukun, sebelumnya fathah. Kalau wawu sukun mesti ada rosem. Tapi kalau huruf lin ya, itu ada rosem, ada yang nggak ada rosem. Yang ada rosem kaifa, ya, kuroikin, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau yang nggak ada rosem, huruf lin ya yang nggak ada rosem itu hanya terdapat di dua tempat, yaitu di ainnya kafhaya intot surat Maryam dan ainnya kafhaya ain tinkof di surat Asy-Syura. Itu huruf lin ya. Kenapa kok huruf lin wawu kok nggak ada yang nggak ada? Ya memang nggak ada kok dalam Al-Quran kok mau suruh ada. Tapi udah nggak ada kok suruh ada. Nah, nah, ini namanya huruf lin. Ini supaya kita bisa membedakan. Ini huruf lin. Kalau matlin itu apa? Coba dilihat di halaman 71. 70. Baik, Bapak. Madlin ialah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli. Dalam kurung, keterangan baik berupa huruf hamzah maupun bukan, yang disebabkan adanya peristiwa wakof. Nah, tuh. Contoh umpamanya. Li'ila fi Quraisy. Ada huruf lin ya kan? Sesudahnya Quraisy. Ada huruf mati kan? Iya, Mati. Matinya asli nggak? tidak asli. Kenapa? Nggak asli. Karena wakof. Wakof. Itu namanya matli. Tapi Quraisyin ila fihim. Nggak ada matlinnya. Yang ada huruf lin. Halo. Ya, Bapak. Kalau matlin nanti boleh berapa harokat panjang huruf panjang? Karena kalau ada huruf atau huruf lin mesti ada bacaan panjang. Ayo. Matlin nanti berapa? Panjang Panjangnya? bacaan huruf matnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Nah, tuh. Ila fi Quraisy. 2 harokat boleh. Ila fi Quraisy. 4 harokat. Ila fi Quraisy. 6 harokat. Alam taro kaif. Boleh. Alam taro kaif. Alam taro kaif. Tapi kan alam taro kaifa fa'ala. Nggak ada matlinnya, yang ada hanya huruf lin. Halo, ini supaya paham. Ini matlin dengan huruf lin aja nggak tahu. Jangan sampai nggak tahu. Ya. Ila fi Quraisyin ila fihim ila fihim rihlatashita'i was-soifi fal ya'budu. Was-soifi fal ya'budu diteruskan. Nggak ada matlinnya, yang ada huruf lin. Kalau was-soif baru ada matlinnya. Halo, paham ya? Oke. Sekarang kita membahas masalah huruf lin pada huruf lin ya yang nggak ada rosem pada ain. Nah, dilihat halaman 68. Kan ada itu ain. Gimana? Kalau yang di bagian ini Pak, Bapak. Kan ada ain itu. Bawah. Ain. Di bawahnya Madlin Bapak, yang di perhatian. Iya, silakan. Panjang bacaan huruf lin ya tanpa rosam pada ainnya kaf, ha, ya, ain, sod, dan ain, sin, kof adalah 4 harokat atau 6 harokat. Nah, 4 harokat atau 6. Ain, sod, nun mati ketemu, sod. Itu berarti harus temponya 2 harokat itu besok. Ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nanti ketemu itu harus ada tempo dengung 2 harokat. Ain sing po. Oke, tuh. Jadi ain huruf lin ya pada ain yang ada rosum ya huruf linnya
boleh dibaca 4, boleh 6. Yuk. Halo. Nah. Oke, siapa Ya, yang mau tanya? Pak. Sudah? Oke, dah. Kalau begitu, tolong halaman 76. Neng. Halaman 76. Yang bawah. Tapi bawah. sekarang gini dulu. Halaman 59 dulu. (59) ya Bapak. Ada di catatan kaki, di situ ada tanda mat. Iya. Tanda bendera. Ayo. Ada enggak? Coba semuanya diperhatikan. Di footnote 77 di tengah-tengah ada tulisan berwarna merah. Adapun tanda baca mad yang selama ini kita kenal terambil dari lafaz maddun yang artinya panjang, di mana kepala huruf mim dibuang separuhnya dan huruf dal juga dibuang separuhnya. Iya. Lihat At-Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman Rushdi halaman 548. Lihat juga Dalilul Hayran halaman 350. Nah, jadi tanda bendera atau tanda alis wanita. Halo. Itu asalnya tulisan maddun. Maddun artinya apa? Panjang. Mimnya diambil separuh di bawahnya, dalnya diambil separuh di ekornya. Ya atau ya? Baru tahu. Orang bilang bendera, orang bilang itu apa? Alis wanita, bukan alis laki-laki. Ya. Mau tanda mat, ayo. Nah, jadi artinya apa? Nah, maka dari itu ini untuk ngajar. Halo, Anda kan KKL. Dilihat halaman 76. Halo. Halaman 76. Yang bawah. Yang bawah. Baik. Rumus tanda baca mad atau alis wanita. Jika ada tanda mad atau alis wanita, pasti ada bacaan panjang lebih dari 2 harokat. Nah, artinya ada itu panjang melebihi 2 harokat. Kalau 2 harokat namanya pendek, kosor. Halo. Ya atau ya? Mat. Ya. Nah, itu tanda mat itu tadi. Berarti kalau ada tanda alis wanita atau tanda bendera, itu panjang bacaan huruf matnya. Nah, yang bisa dibaca panjang itu hanya huruf mat atau huruf len. Itu melebihi 2 harokat. Nah, coba dilihat. Di situ dilihat sama. Ini untuk ngajar ini. Nah, coba gimana? Kalau ada ini, ada tanda panah, itu gimana? Jika setelah tanda mat berupa hamzah, panjang bacaan huruf mad atau linnya 4 atau 5 harokat. Contoh, idza jaa. Kemudian jika setelah tanda huruf dulu. Jaa apalagi di situ? Kenapa hanya jaa aja? Wa ala absarihim. Nah, itu jangan makan itu hanya di ya, makan itu semuanya. Nah, gitu. Ini suatu udah ya. Jadi ada tanda alis wanita, tanda bendera. Kalau sesudahnya berupa hamzah, mesti 4 atau 5. Dengan catatan kalau 4 semua, 5 semua tadi. Walahtu fi nadhirihi kami nggak tahu nama. Ini untuk ngajar. Halo. Atau untuk kalian itu suka menghafal Quran. Nggak jelas ada tanda alis wanita. Dibaca berapa harokat. Ada yang dibaca 2 harokat. Nggak boleh itu. Kualitas tartilnya gimana? Hamzah aja kan AIU itu Hamzah. Masa nggak tahu Hamzah sih? Nah, pokoknya ada tanda alis wanita. Sesudahnya berupa A atau I atau U. Dalam satu kata atau di lain kata bodo amat ibaratnya. Itu semuanya boleh 4, boleh 5. Kalau 4 semua, 5 semua. Kalau mau nama, kalau dalam satu kata 4 wajib, mutasil. Kalau di lain kata 4 jaib wajib. Toh akhirnya 4 wajib dan 4 jaib kan sama kan.
satu level mutasawiyan bil quwwah wal martabah. Tadi. Iya atau ya? Oke, dah. Ketinggian untuk ngajar atau untuk menghafal Al-Quran itu soalnya yang ujian ke saya itu panjang pendeknya itu mat wajib, mat jaiz, amburadul. Sampai saya itu ini gimana belajarnya itu nggak memperhatikan atau memang yang ngajar nggak bener apa? Nah, ayo terusannya. Kalau ada alis wanita di panahnya macam mana itu? Jika setelah tanda alis wanita bukan berupa hamzah, panjang bacaan huruf mad atau linnya 6 harokat. Contohnya seperti nun, ghairu mudhar, sod. Kalau ada tanda alis wanita, sesudahnya apa? Bukan hamzah. Mesti 6 harokat. Iya. Ingat-ingat. Halo, ini untuk ngajar untuk kalian sendiri. Nggak tahu nama. Kalau mau nama, mad lazim namanya. Ya, fahamin, Neng. Iya, Bapak. Nah, oke. Dolin, makanya itu setelah ada tanda itu kan bukan hamzah. 6 harokat. Ya, sin. Itu ada, atasnya ada tanda bendera. Mesti itu 6 harokat karena sudahnya tidak ada hamzah. Iya atau ya? Nah, untuk mudahkan. Tanpa tahu nama tapi bacanya benar, daripada tahu nama bacanya nggak benar, lebih baik nggak tahu nama tapi bacanya benar. Yang bagus tahu nama juga bacanya benar gitu. Oke, bawahnya lagi Neng. Yang bawahnya, jika tanda alis wanita berada di atas huruf ain, panjang bacaan huruf mad atau linnya 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya ain, sin, kof. Kan? Kalau huruf Ya. ain mesti ada bacaan panjang. Di sin, kof atau haya ain sod itu boleh. Nah, oke, terus bawahnya. Bawahnya, kecuali tanda alis wanita berada di akhir kata atau ayat yang diwakofkan. Panjang bacaan huruf mad atau linnya 2 harokat sebagai berstatus menjadi mad tabi'i. Contohnya, la yatgha, ar-ra'ahu istaghna, ar-ruj'a, idza shalla. Nah, ini begini. Jadi kita ini apalagi ibu-ibu tadi Anda tanya ya. Ini di masyarakat ya. Ada alis wanita itu pokoknya panjangnya dibaca panjang. Jadi ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, diwakofkan Kak gitu tadi dibaca panjang melebihi 2 rokat. Terus ditanya, Bu, kenapa dibaca panjang? Kan ada alis wanita. Loh gitu. Itu kan nggak jelas. Kalau diwakofkan berarti tidak bertemu hamzah. Halo, kalau diwasolkan baru ketemu hamzah. Boleh 4, boleh 5. Kalau wakof itu kan berarti nggak ketemu kan. Walaupun tulisannya ketemu tapi dalam bacaan nggak ketemu. Ya kalau wakof ya berarti ada huruf mat, ada bacaan panjang. Kan? Sesudahnya nggak ketemu apa-apa kan itu. Berarti hamzah bukan dalam bacaan. Ya berarti mat tabi'i. Halo, nggak boleh ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'ah. 2 harokat aja. Oke? Dah. Ingat-ingat kayak gitu ngajar di masyarakat ya mesti penuh romantika. Kadang-kadang saking nggak mengerti, kadang-kadang ya namanya kadang-kadang bawa anak, bawa apa sambil nyusui, sambil aduh, udah nggak tahu lah. Ada yang tanya? Halo. Bapak izin tanya. Ain sin kof itu jadi mad lazim atau bukan? Atau ya, oke, bagus. Oke, ya. Dilihat halaman 68, Neng. Nggak ada jawaban uang kembali, Neng.
Ayo, Neng. Ya, halaman 68. Nah, ainnya itu kan ada catatan kaki. Ain. Ada di halaman 70, Bapak. Halaman 7. Oh, dibalik ya. Oke. Iya. Gimana? Halaman 70. Footnote nomor 96. Lihat Al-Marsofi Hidayatul Qori ila tajwidi kalamil bari. Wa qala sahibu Hidayatil Qori bi anna hukma hadzal harfi wa huwa khassun bil aini min Fatihati suratai Maryam wasyura la ghairu ila akhirih. Rujukan tentang huruf ain yang menjadi fawatihus suwar, di mana sebagian ulama memberikan alasan kenapa huruf len pada ain dibaca 6 harokat atau 4 harokat, dan karenanya menyebutnya dengan mad lazim, dan sebagian menamakannya mad lin. Lihat halaman 285. 285. Semuanya, ayo, tenang, cepat. Footnote nomor 96 halaman 70 tentang huruf len pada ain fawatihus suwar disebut mad lazim dan dapat juga disebut mad lain. Penulis kitab Hidayatul Qori menjelaskan bahwa hukum huruf-huruf ain ini hanya terjadi pada huruf ain di awal surah Maryam dan Asy-Syura. Ketika huruf len pada ain dibaca dengan panjang al-isba' dalam kurung 6 harokat, dan wajah bacaan ini lebih afdol, dianggap sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Dan ketika dibaca dengan at-tawassut atau 4 harokat, dianggap mempunyai hukum mad lain. Lihat Hidayatul Qori halaman 328. Kan? Kalau 4 harokat biasa disebut mad lain. Kalau 6 harokat mad apa? Lazim harfi mukhaffaf. Nah, siapa yang tanya tadi? Oke? Iya Pak, udah. Ya. Pokoknya di Maisuro nggak ada jawaban asal masalah, nggak ada jawaban uang kembali. Oke? Siapa lagi yang tanya? Bapak izin tanya. Ya, terkait adanya perbedaan itu, misalkan kita dapat KKL-nya di sebuah sekolah atau katakanlah ponpes, di situ misalkan buku tajwidnya menggunakan yang nakoso asal hukum, mainnya termasuk di suara itu. Nah, apakah kita mengikuti buku yang ada atau mengikuti yang ini tadi, Pak? Baiknya seperti apa, Pak? Ya, kalau pakai nakoso asal hukum, mad lazim tadi yang barusan ini tadi. Ngerti maksudnya? Jadi itu nakoso asal hukum itu kalau pakai 6 harokat ainnya. Halo, ikuti aja sudah. Tinggal nanti kita tahu cara memahaminya tahu. Jadi nggak langsung menyalahkan. Tapi kalau huruf lainnya 4 harokat, jangan nakoso asal hukum, nakoso asal hukum. Oke? Berarti cukup dijelaskan, tapi nanti kalau mereka bisa kayak ujian. Kalau dia tanya, ya pakai aja yang itu. Kalau tanya baru. Ini kan untuk wawasan kita sebagai sarjana Al-Quran. Jangan pula nanti akhirnya di masyarakat dipercaya sebagai orang ahli Al-Quran, sarjana Al-Quran. Ditanya malah ngarang jawabannya. Kan nggak pantas. Halo, lain silakan. Makasih Bapak. Ada? Lebih ke ngantuk karena Halo? Kamu enggak? Halo, mohon di mute. Nah, oke. Ya, ini sudah asar. Kita mulai lagi jam 4. Halo. Baik, Bapak. Jam 4 kurang 1/4. Halo. Baik, Bapak. Baik, Pak. Kalau Anda itu gabungnya itu telat, Anda nanti akhirnya memahaminya juga telat juga. Ya. Di mana dia menabur, ya. Dia yang menunai. Nanti maksudnya. Nah, Anda gabung aja terlambat kok mau menguasai. Nggak ada dalilnya itu.
gabung lambat juga memahaminya lambat juga. Untung mati dapat. Cukup ya. Jam 4 kurang 1/4. Berarti ini setengah jam ya. Ada? Ya, silakan kan nggak makan kan? Lalu alasan makan, udah nggak makan ini, hanya sholat aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak.